dengan kakak Ihsan Sofyan Fatur Rahman di channel Les Privat Tridaya. Hari ini Kak Ihsan akan membawakan sebuah materi, salah satu materi dari matematika kelas 9. Nah, mungkin materi ini adik-adik ada yang sudah mempelajarinya ataupun belum mempelajarinya. Oke, materinya tentang apa? Ada yang sudah tahu? Nah, oke. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang apa? Transformasi. Nah, mungkin adik-adik ada yang sudah pernah belajar di sekolahnya? Udah ya? Ada yang sudah, ada pun yang belum. Jadi, kalau kita berbicara tentang transformasi, maka kita berbicara tentang perubahan atau perpindahan. Berhubung materi transformasi yang akan kita bahas itu materi transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu adalah Nah, jadi transformasi itu adalah suatu perubahan atau perpindahan suatu titik benda pada bidang koordinat kartesius ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini atau yang dipelajari oleh matematika kelas 9 itu adalah pada bidang koordinat kartesius. Nah, kata kuncinya adalah perubahan perpindahan pada bidang koordinat kartesius. Nah, oke. Sekarang kakak akan membagi nih. Ternyata koordinat kartesius di dalam transformasi di dalam koordinat kartesius itu terdiri dari 4 bagian. Oke, ada yang sudah pernah tahu nggak? Coba yang pertama adalah yang akan kita bahas tentang yang pertama adalah transformasi. Selanjutnya refleksi. Yang ketiga dilatasi. Nah, yang keempat adalah rotasi. Nah, jadi pada materi transformasi ini subbab materi yang akan kita bahas itu adalah translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Mungkin nanti Kak Ihsan akan menjelaskan secara singkat dan detail. Kak Ihsan akan memberikan kata-kata kuncinya agar adik-adik di rumah ataupun dimanapun adik-adik berada bisa memahami dengan singkat dan jelas. Oke, Kak Ihsan akan hapus dulu sebentar ya. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang translasi. Oke. Ada yang tahu tentang translasi itu apa? Oke, kata kunci translasi adalah jadi adik-adik di sini harus tahu ya, kalau misalnya translasi berarti dia berbicara tentang pergeseran. Oke, pergeseran. Pergeseran apa, Kak? Nah, apa yang bergeser? Jadi di translasi ini yang bergesernya itu adalah titik atau sebuah bangunan benda. Nah, bergesernya terhadap apa? Bergeser terhadap arah dan jarak ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya translasi ini adalah pergeseran
suatu titik atau bangun pada bidang koordinat Kartesius. Nah, jadi kalau secara pengertian ya, pergeseran suatu titik atau bangun. Nah, biasanya nanti di gambar koordinat Kartesiusnya itu dia berupa bangun benda kotak atau segitiga atau segi empat dan lain-lain sebagainya. Nah, pada bidang koordinat Kartesius dengan arah dan jarak. Nah, di sini dituliskan dengan arah dan jarak. Jadi nanti si titiknya itu ya, dia bergeser ke arah mana dan jaraknya berapa, kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kakak akan bahas untuk selanjutnya. Nah, sifat dari translasi ini adalah yang pertama, ketika sebuah titik ditranslasikan, maka yang akan terjadi adalah yang namanya suatu benda kalau digeser, maka dia akan berpindah posisi. Betul ya? Berubah posisi. Nah, tetapi ketika benda itu digeser, posisinya berubah. Apakah bentuk benda itu berubah? Tidak, ya. Nah, jadi sifat yang kedua adalah ya, sifat yang kedua adalah bangun atau titik tidak berubah bentuk atau tetap. Jadi yang namanya sebuah bangun atau titik ketika digeserkan sesuai dengan koordinat Kartesiusnya, maka dia akan tetap, atau misalnya dia akan tidak berubah ya, tidak membesar, tidak mengecil ya. Nah, hanya yang berubah adalah posisi yang berubah. Hanya yang berubah adalah posisi. Nah, untuk rumus bentuk umum dari koordinat Kartesius ini, nah kita bisa tuliskan ya, bentuk umum dari koordinat Kartesius ini adalah spidolnya habis, saudara-saudara. Oke, bentuk umumnya adalah gini ya. Misalnya A, X, Y, ya. X, Y ini adalah sebuah titik koordinat Kartesius. Ditranslasikan, nah biasanya di sini ya, ini disimbolkan dengan T karena translasi, atau misalnya adik-adik bisa menggunakan simbol yang lain karena ini hanya sebuah simbol ya. Ditranslasikan terhadap A dan B. A dan B ini adalah vektor translasi. Nah, maka yang akan dihasilkan bayangan dari A adalah X plus A, bukan X tapi Y ya. Yang kedua Y plus B. Nah, ini dia. Sebuah titik koordinat yang ditranslasikan oleh vektor translasi A dan B, maka menghasilkan sebuah bayangan X ditambah A dan Y ditambah B. Oke. Dengan catatan A adalah vektor
Bentar, ganti spidol dulu. Nah, A dengan sumbu Y sorry, bukan sumbu Y ya, tapi dengan sumbu X. Oke. Nah, vektor translasi A ini terhadap sumbu X. Nah, apabila nilainya positif, maka bergerak ke kanan. Ya. Jadi, apabila nilai A ini dia positif, maka dia sumbu X ini akan bergerak ke arah kanan. Kebalikannya, apabila dia bernilai negatif, maka bergerak ke kiri. Gitu ya. Nah, untuk yang B, nah, B ini dia bergerak terhadap sumbu Y, ya. Nah, bergeraknya karena sumbu Y ini, maka dia akan bergerak ke atas dan ke bawah, ya, arahnya. Apabila nilainya positif, maka dia bergerak ke atas. Kebalikannya, apabila dia nilainya negatif, maka dia akan bergerak ke bawah. Oke, bisa dipahami adik-adik? Coba kita lihat ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya kakak punya satu titik di sini satu, di sini satu, 2, 3, 4. Nah, misalnya kakak punya suatu titik di sini di 1,2. Nah, misalnya dia bergerak ke arah, nah, nilai A-nya itu ditranslasikan terhadap A dan B. Nah, nilai A itu tadi dia apa katanya? A dengan sumbu X. Nah, berarti nilai A ini nanti dia bergeraknya ke arah kanan. Sedangkan apabila nilainya negatif, dia bergerak ke arah kiri. Begitu kebalikannya, apabila sumbu Y, nah sumbu Y berarti ini kan ya. Apabila ke atas, di sini aja ya. Sorry. Berarti dia nilainya positif. Begitu kebalikannya, apabila dia bergerak ke bawah, dia akan bernilai negatif. Oke, bisa dipahami pergerakannya? Bisa ya? Oke, nah sekarang kakak akan memberikan contoh soal-soal biar adik-adik di rumah semakin paham dan semakin ngerti. Nanti kakak akan jelasin dari contoh-contoh soal berikut ini ya. Soal yang pertama, bayangan di titik A 2,5 jika ditranslasikan oleh vektor translasi 3,1 adalah, nah ingat rumusnya apa? Nah, kita tulis dulu rumusnya ya di sini ya. Rumusnya udah ada di atas nih. Oh, kita langsung aja masukin. Oke? Misalnya kita punya titik A. Titiknya adalah X, Y-nya berapa? 2,5. Nah, kita translasikan oleh berapa? 3,1. Nah, maka bayangan A-nya adalah apa? X ditambah A dan Y ditambah B. Gitu ya. Maka hasilnya adalah
Nah, 2x ditambah 3a, 1 ini sorry, kebalik ya, biar nggak pusing nulisnya. Ini 5, min 5 ditambah 1. 1 ini adalah nilai dari B. Maka bayangan di titik A adalah 5, min 4. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang ya? Oke. Kakak akan hapus ini ya. Oke, sekarang kakak akan dari soal yang ini kakak akan ilustrasikan terhadap titik koordinat. Nah, misalnya di titik 2, min 5. Kalau ini 1, ini 2 ya. Berarti min 5 itu di mana dikali? Di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2, min 5 itu di sini ya. Anggap aja ini sebuah garis yang lurus. Oke, anggap ini sebuah garis yang lurus. Nah, kemudian kita akan translasikan. Nah, kita akan translasikan atau kita akan geser senilai 3,1. Kita pakai rumus yang tadi dulu aja. Kita pakai selain pakai rumus yang ini, kita pakai yang A, B. A-nya berapa? 3, B-nya 1. 3 itu adalah sumbu X. Oke, untuk sumbu X dia bergerak 3. Karena dia positif, berarti dia 3 satuan ke arah kanan. Perhatikan, dari titik 2 berarti 1, 2, 3. Gitu ya. Berarti kita punya sebuah titik nanti di titik 5 di X-nya. Dan untuk yang kedua, titik B adalah 1. Dengan artian dari titik yang ini, oh iya, biar lebih jelas, biar lebih gampang ya, tergerak di bawah sini. Berarti tadi si sumbu X dia bergerak berapa? 3 ya. 1, 2, 3 di titik 5. Oke. Nah, kemudian 1 artinya yang bergerak terhadap sumbu Y. Karena 1 ini positif, berarti dia ke arah atas. 1 di sini ya awalnya, karena yang ini dia bergerak 1 ke arah atas ke sini, ke arah atas 1. Tada. Sehingga kita mempunyai bayangan translasi yang kedua, yaitu adalah misalnya ini titik A ya, A aksen adalah 5, min 4. Oke, jelas ya adik-adik ya. Oke, sekarang untuk contoh soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua, di sini adalah bayangan dari titik C oleh translasi T 1, min 4. Nah, berarti ini vektor translasinya nanti T 1, min 1, min 4 ya. Adalah, nah di sini kita sudah mempunyai bayangannya 4, min 1. Dan pertanyaannya adalah koordinat titik C. Nah, di sini yang akan kita cari adalah koordinat awal. Koordinat yang pertama titik C. Kita masukin ke rumus langsung ya. C X, Y dengan vektor translasi min 1, min 4
mempunyai bayangan 4,-1. Berarti ini adalah bayangan, yang 4 ini adalah bayangan X ya. Yang -1 ini adalah bayangan yang Y. Ya, aksen bayangannya ya. Nah, sedangkan yang akan kita cari adalah titik awal. Nah, kita mempunyai apa? Yang kita punyai adalah nilai 4,-1 dari hasil bayangannya. Maka tadi kita kan begini ya adik-adik, untuk dapat nilai X aksen ini, bayangan X ini adalah X plus A, gitu kan ya. Nah, Y ini adalah X plus A, makanya di sini maka nilai X aksennya berapa? 4, sama dengan X plus A. Nilai A nya berapa? -1. -1 ya. Nah, kita pindah ruaskan, maka X sama dengan 1 tambah 4, sehingga kita mempunyai nilai X sama dengan 5. Gitu ya. Nih, kita udah punya yang pertama nih, X sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang kedua, yaitu nilai asal Y. Dengan cara yang sama, maka Y aksen ini sama dengan Y plus B. Oke, nilai Y aksennya berapa? -1. Sama dengan Y ditambah B. B-nya berapa? Nah, B ini adalah -4. Ya. Atau misalnya adik-adik biar nggak pusing, adik-adik tulis dulu di sini ya. Nilai A sama dengan -1, B sama dengan -4. Ya, nanti tinggal disubstitusikan, dimasukkan terhadap persamaan yang ada. Nah, jadi kita dapat apa nih hasil akhirnya? Makanya hasil akhir yang akan kita dapat adalah Y sama dengan -4. Oh, sorry. -1 ditambah 4, sehingga kita akan mendapatkan nilai Y sama dengan 3. Ya, kalau udah gini ya udah. Kita sudah punya nilai X dan kita sudah punya nilai Y. Maka nilai dari hasil akhirnya bukan AC, dalam kurung 5,3. Oke, itu cukup sederhana. Nah, oke ya, di sini cukup sangat sederhana ya. Oke, bisa ya semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga ini, coba kita baca dulu. Bayangan sebuah garis 2x min 3y plus 5 sama dengan 0 oleh translasi min 3,1 adalah, nah, yang akan kita cari adalah bayangan garis dari sebuah persamaan berikut ya. Jadi kita punya persamaan, nanti kita akan mencari bayangan dari garis tersebut. Rumusnya tetap sama, kita pakai rumus yang sebelumnya. Kita masukkan dulu rumus, kita masukin ke dalam rumus dulu ya. Misalnya kita punya nilai A X, Y ditranslasikan dengan 3,1, maka yang akan dihasilkan adalah aksen X, Y. Ini X aksen atau Y aksen ya. Nah, atau kita langsung masukin aja ya. Nah, kita langsung masukin ke sini X min 3 dari sini ya, Y plus 1. Nah, di sini coba kita perhatikan X min 3 ini tadi dari min 3-nya nilai A dan Y plus 1 adalah nilai dari B, vektor translasi B terhadap Y. Nah, oke. Seperti biasa, X
min 3 adalah bayangan X dan Y plus 1 adalah bayangan Y. Oke, kita akan tulis di sini X aksen sama dengan X min 3 ya. Sehingga kita punya nilai X sama dengan berapa adik-adik? Tuh ya. X aksen plus 3. Oke. Dan yang kedua, persamaan yang kedua, Y aksen. Bayangan Y sama dengan Y plus 1. Oke, nah makanya nilai Y kita pindah ruaskan dan 1 ini kita pindah ruaskan. Y sama dengan Y aksen min 1. Nah dari sini jadi kita mempunyai dua persamaan. Persamaan X yang pertama dan nilai Y yang kedua. Nah udah gitu tinggal kita substitusikan. Oke, kita punya persamaan apa? Dua X min 3Y plus 5 sama dengan 0 ya. Kita masukin nilai X dan Y nya guys. Jadi gini, 2 nilai X nya berapa? X plus 3. Oke. Kemudian dikurangi 3Y. Y nya berapa? Ya, Y nya adalah Y min 1. Kemudian tambah 5 sama dengan 0. Udah, kalau kayak gini gampang kan? Tinggal kita kali-kalikan semuanya sehingga kita nanti mempunyai persamaan seperti ini. 2X plus 6 kemudian dikurangi 3Y plus 3 ditambah 5 sama dengan 0. Kita tambahkan 2X dikurangi 3Y kemudian 6 ditambah 3 9 ditambah 5 14 sama dengan 0. Oke. Sehingga nah bayangan garisnya adalah 2X min 3Y plus 14. Gitu, mudah kan? Oke, gitu ya adik-adik, ini untuk translasi. Nanti kita belum masuk ke materi refleksi, dilatasi, dan rotasi. Oke adik-adik, untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang refleksi. Oke, kakak-kakakku semuanya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah refleksi. Oke, tapi ingat ya, refleksi di sini bukan refleksi yang dipijit-pijit kayak gitu ya. Refleksi di sini adalah refleksi geometri. Nah, kata kunci dari refleksi adalah kata kuncinya adalah pencerminan. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulan. Tahu cermin adik-adik? Kalau kita ngaca ke cermin, misalnya ada cermin, kita berkaca ke cermin, maka jarak diri kita terhadap cermin dan bayangannya itu sama ya. Jadi kayak simetri lipat lah kayak gitu ya, kayak dibalik-balikin kayak gitu. Nah coba, jadi pencerminan ini apa yang dicerminkan? Pencerminan ini terhadap titik atau bangun. Nah, pencerminan terhadap titik atau bangun dengan sumbu atau titik
pencerminan. Nah, gitu ya. Jadi yang dicerminkannya adalah sebuah titik atau sebuah bangun yang nanti akan dicerminkan terhadap sumbu atau titik pencerminan. Nah, seperti selanjutnya, refleksi dia memiliki sifat. Apa yang terjadi setelah sebuah titik dan bangun direfleksikan? Maka yang akan terjadi yang pertama, bangunan tersebut apa? Ya, yang pertama berukuran tetap. Jadi ukurannya akan tetap ya. Jadi bangun tersebut tidak akan membesar atau tidak akan mengecil. Yang kedua, apa yang berubah? Berubah posisi. Jadi yang berubah di sini adalah posisi ya, posisi dari benda tersebut karena telah dicerminkan. Nah, jadi perlu adik-adik ketahui juga di materi transformasi ini mudah susah. Mudahnya kita tinggal memasukkan rumus, tapi susahnya karena banyak rumus-rumus yang harus kita hafalkan. Atau misalnya kalau adik-adik sudah bisa membayangkan digambar di koordinat kartesiusnya, adik-adik bisa langsung memasukkan terhadap gambar koordinat tersebut. Oke, kakak akan tulis sekarang bentuk umum dari koordinat kartesius. Oke, ini dia rumus-rumus dari transformasi yang refleksi ya. Nah, banyak banget rumus-rumusnya. Ya, sebetulnya kalau adik-adik bisa memahami koordinat titik koordinat kartesiusnya, nanti adik-adik bisa langsung memasukin aja rumus-rumus yang ada di sini ya. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Berarti terhadap sumbu X ya, maka bayangan yang dihasilkan adalah X, min Y. Nah, selanjutnya sumbu Y, maka Px, Y bayangannya adalah min X, Y. Nah, ini titik 0 atau misalnya dicerminkan terhadap titik 0,0 ya. Makanya bayangannya yang terjadi adalah min X, min Y. Nah, untuk selanjutnya, bayangan pencerminan tersebut akan terhadap garis X sama dengan H. H ini suatu nilai ya yang terdapat pada titik H. Terhadap titik garis X. Maka Px, Y bayangannya adalah 2H min X, Y. Nah, selanjutnya apabila terhadap garis Y sama dengan K. K itu sama ya, hanya permisalan aja sebuah garis. X, Y, maka P aksen atau bayangannya A, 2K min B. Nah, sorry ya. Oh, maaf. Ini lihat kakak nggak konsisten nulisnya ya. Biar nggak pusing ya, sorry. X, Y. Ini harusnya juga Y, X. Y, X. Nah, oke, jangan nggak pusing ya. Selanjutnya, misalnya nih dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil yang bayangan yang akan kita dapat adalah Y, X ya. Ini bayangan Y, X dibalikan. Selanjutnya, apabila Y sama dengan negatif X, maka bayangan yang dihasilkan adalah min Y, min X. Nah, selanjutnya titik, kalau misalnya transformasi ini dia dicerminkan terhadap sebuah titik. Misalnya H, K. Di sini ini sebuah titik ya, dimisalnya sebuah titik. Maka hasil pencerminan akhirnya adalah 2H min X, 2K min Y. Nah, nanti kita coba kasih contoh soal biar adik-adik makin ngerti dan makin paham. Oke, coba kita langsung ke contoh soal ya. Kakak akan hapus yang sebelah kanan. Oke, soal nomor 1 adalah titik D min 2,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Dia memiliki bayangan. Nah, yang akan kita cari adalah bayangannya di titik mana. Oke, coba perhatikan. Pencerminan ini dia dicerminkan terhadap terhadap garis Y, min X.
Y sama dengan min X. Nah, coba kita perhatikan rumus yang di sana. Oke, garis Y min X mana? Nah, ini dia. Y min X. Misalkan D dalam kurung min 2,6 ya. Nah, maka D aksen, oke, di sini kita akan dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, D aksennya berapa? D aksennya adalah bayangannya berapa? Min Y, min X. Mari kakak tulis di sini min Y, min X. Oke, coba kita lihat. Ini X, ini Y, ya. Berarti min Y berapa? Min 6. Betul ya? Nah, kemudian yang kedua adalah min X. Berarti dia min negatif dalam kurung negatif 2 karena dia min X. Nah, berarti yang bayangan dari garis titik D ini adalah min 6,2. Oke, gampang kan? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh yang selanjutnya, contoh yang kedua. Soal yang kedua, sebuah bayangan di garis Y sama dengan 3x plus 7 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Maka yang akan dihasilkan adalah, nah coba, nah ingat ya, bayangannya dia terhadap garis X sama dengan 4. X sama dengan 4 itu berarti dia rumusnya yang X sama dengan suatu benda ya, X sama dengan suatu nilai. X sama dengan H. Maka referensinya ini adalah, kita lihat 2H, maka titiknya 2H min X, Y. Berarti yang ini, yang X, bayangan titik X, dan yang kedua adalah bayangan titik Y. Nah, seperti soal yang sebelumnya, maka kita harus tahu dulu nilai X-nya berapa dan nilai yang Y-nya berapa. Di sini coba kita perhatikan. Bayangan X adalah 2H min X. Gitu ya. Kemudian bayangan Y aksen, bayangan Y adalah Y. Oke, ini bayangan X, gitu kan? Sehingga nilai X ini kita langsung pindah ruaskan saja. X sama dengan, nah di sini kita tinggal pindah ruaskan saja ya, adik-adik ya. Berarti X aksen sama dengan 2H min X. Berarti kalau X-nya pindah, X-nya dipindah, maka 2H-nya tetap dan min X, gitu ya. 2H min X. Oke. Nah, nilai H-nya berapa? Nilai H-nya berapa? H-nya adalah 4. Berarti 2 kali 4 min X. Sehingga kita dapat 8 min X. Nah, ini ya. Kita sudah mempunyai dua persamaan ya. Nah, persamaan pertama X sama dengan 8 min X. Nah, yang kedua yang Y ini berarti ini adalah Y sama dengan bayangannya sendiri, Y atau sama dengan Y. Oke, karena tidak ada tempat, kakak akan hapus soal yang rumus-rumus ini sebentar ya. Kita akan hapus dulu rumus yang ada di sini. Oh, bentar. Masih ada space nggak ya? Oke, coba kita di ujung aja ya, di bawah di sini aja, di bawah. Nah, di sini. Kita sekarang substitusikan
nilai Y ini ya. Mana Y? Nah, Y sama dengan 3X plus 7. Nilai Y-nya berapa? Masih tetap sama Y. Masih tetap sama Y. 3X-nya adalah 8 min X ditambah 7. Oke, sehingga kita akan mendapatkan nilai 3X plus 7. Nah, ini berarti Y sama dengan 24 dikurangi 3X ditambah 7. Mohon maaf ya, tulisannya agak ke bawah. Mungkin ini terlalu banyak yang akan tulis di sini. Oke, atau hasil akhir dari bayangan yang kita dapat adalah Y sama dengan min 3X ditambah 31. Ini hasilnya panjang ya. Oke, tapi semoga adik-adik bisa mudah memahami soal-soal berikut ini ya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti langsung ditanya dan ditanyakan. Boleh di komen atau di tempat yang lainnya ya. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas adalah tentang refleksi. Nah, tadi kita telah membahas tentang refleksi dan pencerminan dan translasi atau pergeseran. Nah, untuk selanjutnya nanti kakak akan bahas di lain waktu. Oke? Terima kasih. Semoga bisa memahami materi-materi yang telah kakak berikan. Sobat-sobat Tridaya, Les Privat Tridaya, semangat, tetap belajar dan beraktivitas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tolong ditanyakan nanti kepada kami semua. Oke? Sekian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.